Hey guys, welcome to Daily Screen. Di video kali ini akhirnya kita akan ngebahas She-Hulk episode 7 yang lagi-lagi kita sedikit lemas. Karena apa? Karena dari episode 4, 5, 6 sampai ke 7 belum ada klimaks yang membuat kita berdebar-debar menyaksikan kisah dari Jennifer Walters dan juga teman-temannya. Apalagi di episode 7 ini serasa kita nonton telenovela yang membuat kita sedikit meragukan bagaimana ending dari She-Hulk ini nantinya guys. Namun setidaknya di episode 7 ini ada beberapa perkembangan karena di sini akhirnya kita melihat bagaimana nasib dari Emil Blonsky ataupun Abomination yang ternyata Abomination memiliki banyak sekali teman-teman yang juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan menarik sekali untuk kita gali setiap latar belakang mereka. Buat kalian semuanya yang belum tahu, She-Hulk Attorney at Law ini berjumlah 9 episode, jadi sekarang sudah berjalan 7, berarti tinggal 2 episode lagi yang semakin membuat kita gregetan kapan sosok Daredevil ini muncul dan apa andilnya di dalam series She-Hulk ini. Namun memang kita perlu ingat kalau series ini adalah series milik Jennifer Walters, jadi hadirnya Daredevil ataupun tidak itu sekedar bonus saja untuk kita. Yang paling penting untuk kita kritik adalah ada banyak sekali hal-hal yang seperti mubazir yang diterapkan oleh sutradara dari episode 3, 4, 5, 6, 7 seperti kehilangan arah dan juga banyak sekali hal-hal yang menurut kita bertele-tele khusus untuk kisah dari Jennifer Walters. Kita ini benar-benar gregetan kenapa tidak dimunculkan kostum terbarunya di awal-awal episode 6 ataupun 7, atau setidaknya selain dunia pengacaranya kita setidaknya diperlihatkan bagaimana pertarungan sengit di pertengahan episode dan pada akhirnya di episode 8 hingga ke 9 barulah Jennifer Walters akan berhadapan dengan bos besar dari villainnya. Namun memang sejauh ini belum ada dan She-Hulk ini menjadi salah satu series yang menurut kita sedikit membosankan, sorry to say untuk teman-teman yang mungkin ngefans dengan series ini. Meskipun sedikit membosankan menurut kita pribadi, namun di episode 7 ini ada beberapa easter egg yang ditanamkan oleh MCU dan easter egg yang ditanamkan ini kemungkinan besar akan berhubungan dengan beberapa project-project MCU ke depannya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia She-Hulk episode 7 Breakdown. Let's go. Episode 7 melanjutkan apa yang terjadi dari kehidupan Jennifer Walters setelah pernikahan dari temannya. Jennifer Walters bertemu dengan seorang pria yang bernama Josh dan akhirnya mereka menjalin beberapa hubungan. Bahkan di beberapa scene kita bisa melihat bagaimana lelucon mereka melalui pesan teks dan ini membuat kita geli sendiri karena ini adalah tanda-tanda orang kasmaran. Karena wajar saja sebenarnya tidak ada masalah karena memang Jennifer Walters ini baru mengalami cinta pertamanya dengan Josh. Jadi ada beberapa lelucon-lelucon yang mungkin menurut kita sedikit cringe tapi menarik untuk kita ikuti guys. Namun balik lagi seperti dugaan kita di akhir dari episode 6, kita benar-benar curiga dengan sosok Josh ini karena terlalu tidak natural ia mendekati Jennifer Walters yang berbentuk manusia. Sejauh ini memang kita tahu sendiri kalau Jennifer Walters bentuk manusia ini tidak terlalu menarik laki-laki, tapi tiba-tiba ada pria tampan dan menawan mendekati Jennifer Walters, jelas hal ini membuat kita curiga. Ternyata benar di episode 7 ini dijawab semuanya, ada beberapa hal ataupun misi rahasia yang dijalankan oleh Josh ini kepada Jennifer Walters. Yang kita sendiri masih sangat susah menebak siapa orang di balik Hulking, siapa orang yang memerintahkan Josh ini, apakah the leader, apakah Wrecking Crew yang asli, dan semua kecurigaan kita tersebut hanya bisa kita temukan di episode 8 atau di episode 9 nantinya. Dari awal sampai ke menjelang akhirnya kita hanya diperlihatkan bagaimana Jennifer Walters ini di-ghosting oleh Josh dan kita melihat bagaimana ia gelisah seperti kita apa adanya ketika kita benar-benar cinta dengan seseorang tiba-tiba ditinggalkan, kita benar-benar menunggu dan juga khawatir dengan orang tersebut. Dan yap, Jennifer Walters bernasib malang sama seperti kita kebanyakan, ia di-ghosting karena Josh sudah mendapatkan apa yang ia inginkan dari She-Hulk ataupun Jennifer Walters. Setelah mendapatkan permintaan dari petugas dari penjaga Abomination, akhirnya kita dibawa ke tempat terpencil milik Abomination dan kita di sini menemukan sekelompok orang baru yang bertemu dengan She-Hulk dan orang-orang ini juga ada di dalam komik-komik Marvel. Yang pertama ada karakter yang bernama Man-Bull dan kalau di dalam komik Marvel, Man-Bull ini memiliki nama asli William Torrance yang sering melawan Daredevil. Nah, ini tentu saja berhubungan karena Daredevil nanti akan segera muncul. Kalau di dalam komik Marvel, Alguela ini memiliki nama asli Alessandro Montoya yang merupakan seorang mutant dan bekerja sama dengan Iron Fist. Setelah bertemu dengan Man-Bull dan juga Alguela yang juga merusak mobilnya, selanjutnya kita dibawa oleh Jennifer Walters bertemu dengan sesi terapi milik Blonsky. Lagi-lagi di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru yang sebenarnya juga ada di dalam komik-komik Marvel.
Di dalam kelompok sesi terapi Blonsky ini kita bertemu dengan karakter baru yang bernama Porcupine dan juga Saracen, di mana dalam komik Marvel, Porcupine ini adalah orang yang bernama Alexander Gantry, di mana karakter ini pernah melawan Fantastic Four, X-Men dan masih banyak lagi. Intinya dia adalah super villain juga guys. Sementara untuk karakter Saracen ini, dia ini adalah salah satu vampir pertama yang ada di bumi kalau di dalam komik Marvel. Sebenarnya cukup menarik melihat bagaimana Marvel Studio ini berani menampilkan karakter Saracen ke live action. Bahkan hingga saat ini film Blade sendiri masih tahap pengerjaan dan belum disebutkan bagaimana nasib dari vampire secara resmi lagi-lagi di MCU. Sedangkan untuk karakter Saracen ini pertama kali debut yaitu tentu saja di komik Blade. Apakah nanti ia akan masuk ke film Blade dan ini juga persiapan untuk film tersebut? Tentu kita tidak tahu dan kita tunggu saja ketika film Blade dirilis. Di dalam sesi terapi milik Blonsky ini kita dibuat gagal fokus dengan satu poster yang bertuliskan Abomasté yang merupakan kombinasi dari Abomination dan juga Namaste. Dan tentu ini merupakan candaan yang menurut kita sangat membuat kita terpingkal karena Namaste sering sekali disebutkan oleh Abomination terutama ketika ia bertemu dengan Jennifer Walters. Setelah sesi curhat dari Jennifer Walters dan juga Jennifer Walters menjadi lega, akhirnya truk derek yang mereka tunggu-tunggu datang juga. Uniknya, truk derek ini ternyata bertuliskan slot towing. Nah, kata-kata slot towing ini merupakan easter egg untuk Dan Slott yang merupakan penulis buku komik Marvel yang juga menulis komik dari She-Hulk, The Amazing Spider-Man, Silver Surfer, dan masih banyak lagi yang ia tulis dari komik-komik Marvel. Tidak hanya kata-kata slot towing saja yang membuat kita gagal fokus, tapi orang yang mengemudikan towing ini ternyata bernama Dan, yang juga merupakan anggukan langsung untuk Dan Slott yang merupakan penulis komik terkenal yang sudah kita jelaskan tadi. Dan yap, itulah easter egg yang bisa kita temukan di sepanjang episode 7 dari She-Hulk. Jujur saja hanya sedikit sekali easter egg yang kita temukan karena memang di sepanjang episode 7 ini kita hanya diperlihatkan bagaimana kebucinan dari Jennifer Walters kepada Josh. Dan seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di akhir episode 7 ini kita melihat bagaimana sifat asli juga misi utama dari Josh tentu saja untuk melacak handphone dari Jennifer Walters dan juga mengambil sampel darah dari Jennifer Walters meskipun memang belum diperlihatkan secara jelas apakah memang ia sudah menyuntik atau belum. Namun kalau kita lihat dari bentuk teksnya ini jelas Josh sudah mendapatkan darah dari Jennifer Walters. Tentu kita sangat penasaran siapa orang dibalik dari Josh ini, dan yang kita sangat yakini adalah jangan-jangan dia adalah The Leaders yang pada akhirnya akan menjadi villain utama di series She-Hulk ini guys. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan breakdown kita kali ini. Kita tunggu saja di episode 8 apakah Daredevil sudah muncul di episode 8 atau belum juga. Kita nantikan saja. Semoga saja di episode 8 dan juga 9 ada gebrakan-gebrakan terbaru yang membuat kita bersemangat untuk menyaksikan kisah akhir dari Jennifer Walters. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.